Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali di Healthy Corner dengan tema Corona, mengapa penyebarannya berlangsung cepat dan sulit dicegah. Baik, Dokter Ludang, tadi kita menarik ya berbicara mengenai area penularan. Area T. Ya, zona T. Zona T ya. Tidak hanya kecantikan ya, Dok. Bagian kecantikan itu zona T itu ini. Tua-tua ya. Ternyata di kesehatan juga zona T-nya itu ya. Zona T. Ya, jadi gimana Dokter Dok? Jadi begini, sekarang timbul pertanyaan dasarnya, kenapa mikroorganisme yang tadi patogen 4 jenis itu kok bisa masuk ke tubuh kita? Itu ada yang disebut dengan istilahnya, kalau kita bicara penyakit infeksi itu ada pintu masuknya. Ibaratnya ada orang masuk ke rumah, pasti ada pintu keluar. Ada pintu, kalau tembok semua tidak bisa mungkin. masuk ya. Nah, sekarang saya ingin spesifik ke kasus COVID ini, di mana pintu masuknya atau port entry-nya adalah di zona T tadi, dua mata, hidung, dan tenggorokan atau mulut. Sehingga tadi sudah disampaikan Mbak Adni, kalau misalnya mata itu bisa mempunyai peran, karena kalau tidak istilahnya kalau kita ingin membuktikan, kita membuat atau meneteskan obat tetes mata itu kadang akan terasa pahit sampai di lidah. Betul. Artinya kan itu ada sambungan, ada saluran. Yang menarik Mas Budi, belakangan ini ternyata beberapa ahli di Amerika, karena kasus di Amerika sangat tinggi, itu penularannya justru paling banyak lewat konjungtiva. Artinya orang yang mungkin setelah memegang sesuatu yang dimana yang dia pegang itu membawa materi genetik virus itu tadi, dia tidak sengaja menyentuh ke mata. Sehingga ini menjadi catatan penularannya bisa super spreader dibanding virus yang lain. Bahkan di antara 3 kasus corona itu yang paling super spreader ini ya SARS-CoV-2 ini. Sebelumnya kita dengar MERS-2, MERS disebut sebagai super spreader itu yang seperti apa, Dok? Ya, karena penularannya dari 1 orang bisa ke 3, ke 2, bahkan ke 3. Berganda. Jadi bisa menularkan secara bersama-sama. Dalam satu waktu misalnya kita seperti ini ya. Seperti ini Dokter Ludang bisa menularkan kepada Mbak Adni. Bahkan kalau beberapa referensi menyebutkan jarak minimal itu kurang dari 1,5 meter dalam durasi lebih dari 10 menit tanpa menggunakan masker, itu ada kontak aktif, di situ akan terjadi penularan. Maka tidak heran kemarin ada kasus di Jawa Tengah Selatan, 1 orang membawa atau terkena positif COVID, 1 travel bisa kena semua. Nah, itu menjawab hal tersebut. Karena dalam 1 ruangan, 1 pesawat, 1 kendaraan, ada komunikasi, entah itu tidak langsung maupun langsung, tetapi dalam 1 letak itu bisa sangat menular. Dan ini berantai ya? Penumpang travel tadi itu kemudian yang lain langsung ketemu dengan siapa lagi, ketemu siapa lagi dan seterusnya begitu ya. Ya itu, makanya kuncinya adalah isolasi mandiri. Tadi Dok, yang tadi di awal mengenai penularannya yang kasus di Amerika tadi itu, jadi pakai perantara tangan mengusap di mata ya? Iya, selama mereka tidak sadar ya, kita itu kan paling respon yang istilahnya alamiah gitu, kita mungkin gatel atau apa itu kan kita menyentuh tanpa kita cuci tangan, atau sebelumnya kita melakukan tindakan yang mungkin kontak dengan materi genetik itu, virus itu, dan kemudian masuk di sana. Dan yang tidak kalah penting juga ya tadi lewat pernafasan. Ada 3 pintu di situ. Nah, itu bicara port entry. Kemudian port exit-nya itu juga sama. Pintu keluar. Pintu keluar. Iya, ada pintu masuk otomatis. Ada pintu keluar. Betul. Nah, nanti Mbak Adni akan lebih jelas lagi, karena kalau merawat pasien, artinya kan dia sudah positif. Jangan sampai nakes tenaga kesehatan itu tertular, itu harus pahami betul port exit-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini menarik ini. Bagaimana kemudian tenaga kesehatan memahami tentang kode entry sama port exit-nya. Kita sebagai nakes itu harus bisa memahami dulu jenis virusnya, yang kemudian adalah masuk dan keluarnya virus. Karena dengan kita mengetahui virus corona ini masuk lewat daerah pernafasan, berarti saya harus melindungi daerah pernafasan. Tapi kenapa hal cuci tangan itu selalu ditekankan? Karena apa? Tangan kita ini loh, Mas Budi, yang seusil. Kadang kita refleks. Sebenarnya tidak untuk kasus corona ini saja, kasus yang lain pun, kenapa selalu ditekankan dari yang mulai anak sekolah sampai lini-lini yang terkecil, itu harus selalu rajin cuci tangan. Karena keunikan kita. Kadang saya, apalagi yang berkacamata ya, kadang kan iseng nih, pegang kacamata. Belum cuci tangan. Terus habis itu, kita nggak tahu nih ternyata daerah-daerah kacamata kita itulah yang menyebabkan penularan. Sebenarnya simpel di situ. Kemudian yang untuk
kalau penularan lewat batuk. Batuk itu sebenarnya kita harus pakai masker. Karena secara adab aja, kita batuk itu kan tidak boleh tanpa ditutup. Iya, tanpa ditutup. Karena secara etika, secara kesehatan itu adalah dengan kita batuk ditutup, itu malah mengurangi penularan. Karena dengan batuk percikannya, jangan salah ya dok ya, penularan lewat batuk, bersin itu loncatnya itu lebih banyak, lebih jauh. Dengan bersin itu lebih jauh. Kenapa kita harus ada etika istilah pada saat batuk kita ngapain sih? Kita tutup dengan lengan bagian dalam, siku gini ya? Iya, dengan siku. Ataupun seandainya refleks kita pegang dengan tangan, wajib cuci tangan. Karena ini tangan-tangan kita tuh sebenarnya kumpulan perantara tadi ya. Kalau mungkin kalau ini ya dok ya, di mikroskop itu mungkin ada itu banyak banget paling ini. Gini ya. Kita absen itu ada tuh. Hampir di ujung-ujung ini. Karena kadang kita juga tangan ini. Apalagi kalau persensinya pakai sidik jari ya dok. Iya. Itu sudah berapa orang lagi di 1, 2, 3 gitu ya. Tanpa adanya. Yang finger itu ya. Kemarin ada isu atau pembahasan yang cukup menarik bagaimana absensi dengan jari tangan itu apakah efektif untuk kondisi saat ini. Tapi sebenarnya kan cuci tangan itu penting. Sebenarnya bisa diputus dengan cuci tangan. Mau tetap pakai finger, mau tetap pakai yang berhubungan dengan sentuh enggak apa-apa. Tapi yang jelas sebelum menyentuh dan sesudah menyentuh benda, kita lakukan cuci tangan. Tadi kalau Mbak ini kembali mengenai pintu masuk, pintu keluar. Jadi untuk mengantisipasi pintu masuk, pintu keluar tadi itu, maka nakesnya harus selalu komitmen untuk menggunakan perlindungan di daerah 3T tadi. Iya, minimal perlindungan di daerah 3T itu. Yang pertama mungkin ya, dia pakai masker. Masker ini tujuannya melindungi daerah hidung dan mulut. Ya. Kalau untuk melindungi daerah mata, kita bisa pakai kacamata. Karena gini Pak Budi, secara simpel aja. Wah, ini bakul kacamata laris Iya, kacamata sekarang laris karena secara simpel dengan kita menggunakan kacamata, kita di saat akan menyentuh mata itu minimal terhalang. Refleks kita. Iya, refleks kita langsung. Itu kan atau kalau ada partikel yang memang dia melayang di udara. Iya, betul. Dia nanggrok sudah nempel. Itu jadi secara simpel aja. Secara simpel seperti itu ya, Dok ya. Selain tadi kan ada juga kontak ya, Mas. Jadi artinya dengan bersentuhan itu juga mempunyai faktor resiko. Katanya bersentuhan ini tadi memegang ionate tadi. Sehingga mungkin inilah ya, sementara dilarang dulu untuk bersalaman. Ya, ntar dulu lah ya gitu ya. Baik, Dokter Ludang, ini kok kayak istimewa sekali ya virus corona ini ya. Sebenarnya istimewanya di mana? Letak istimewanya ini ya? Ya, yang banyak disebutkan adalah dia super spreader-nya itu. Pertama itu ya? Angka-angka yang ada di belakang ini kan tinggi sekali ya. Hitungan kita saja untuk hari ini sudah di atas 10.000, padahal kita baru 2 bulan ya. Dan itu juga membuat yang menarik ini kan kita bicara virus ini kan yang kita kendalikan tuh bukan virusnya, tetapi orangnya. Virus tuh nggak jalan kemana-mana. Tidak lompat seperti kodak ya. Artinya yang dikarantina itu bukan hal yang virusnya, tetapi orangnya. Dengan kita berisolasi mandiri di rumah, dengan kita tidak berpergian kemana-mana, itu setidaknya kita mengurangi terpapar oleh infeksi. Dan tidak memaparkan atau menularkan. Andai kata dia membawa dan itu cukup menekan dan itu paling efektif untuk pencegahannya seperti itu. Sehingga dengan adanya di rumah itu saja sudah membantu. Membantu virusnya tidak jalan-jalan ya? Iya. Karena virusnya nggak bisa jalan-jalan. Karena yang ngajak jalan-jalan virusnya itu manusianya, betul. Naik kereta, naik bis gitu ya. Iya, sehingga bisa sampai Papua. Iya, betul. Luar biasa sekali. Jadi ini istimewanya itu ya. Dibanding dengan tadi satu rumpun di keluarganya. Istimewa laginya apa ini? Yang menarik lagi adalah ini sampai sekarang ini memang belum ada vaksinnya ya. Jadi jangankan SARS yang tahun 2002 pun juga baru dalam proses pembuatan vaksin. Artinya membuat vaksin itu bukan hal yang cepat. Minimal 20 tahun atau paling tidak 15 tahun untuk bisa, karena fase-fasenya harus dalam proses yang panjang. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan untuk COVID ini, karena semua negara berlomba-lomba, termasuk di seluruh dunia. Ini bisa saja mempercepat, bahkan ada yang menyebutkan
sampai di akhir tahun 2020 ini saja sudah ada yang sudah siap vaksin, uji vaksin itu sendiri. Sehingga ini benar-benar menjadi perjuangan kalau saya melihat, dan upaya semua tidak tinggal diam karena ini semua sudah pandemi, sudah semua negara mengalami. Jadi bagi saya itu ya menjadi kebutuhan. Di sisi lain selain vaksin juga terapinya Mas Budi. Jadi terapi yang khusus spesifik antivirus untuk kasus COVID ini memang nggak susah, karena kalau yang beberapa kasus itu sebenarnya kan umumnya corona kelompok yang lain itu dan termasuk yang SARS ini sebenarnya kan benigna atau istilahnya tidak begitu berat. Artinya dengan istirahat cukup saja bisa sembuh sendiri, dan kita lihat angka kesembuhannya juga lumayan tinggi, kecuali dia dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Baik, terima kasih, menarik tadi. Jadi kata kunci di segmen ini adalah butuh perjuangan. Ya, betul. Berjuang bersama-sama. Kayak lagunya Rhoma Irama, perjuangan. Baik, terima kasih. Kita akan kembali selepas yang satu ini.